Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan sholat. Kata sholat secara bahasa maknanya adalah doa, maknanya adalah doa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam satu ayat Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim washolli 'alaihim." Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai bentuk zakat yang bisa mensucikan jiwa mereka. Fasholli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Maka kata sholli, kata fasholli 'alaihim maknanya adalah berdoa. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa kata sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Sebagaimana hadis yang menyampaikan ketika Nabi SAW menyampaikan, ketika engkau diundang untuk menghadiri suatu kegiatan acara tertentu dan itu tidak ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya, maka datangilah undangan tersebut. Kalau kamu tidak bisa menghadirinya dan karena dalam kondisi berpuasa sehingga tidak makan dari makanan tersebut, fasholli 'alaiha, maknanya berdoalah untuk mereka atas mudah-mudahan keberkahan bagi mereka, bagi makanan-makanan mereka. Maka kata sholat secara bahasa maknanya adalah berdoa. Adapun di dalam istilah syariat, yang dimaksud dengan sholat adalah at-ta'abbud ilallahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi af'alin wa aqwalin makhsusah, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan tertentu. Kemudian diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Maka inilah sholat. Sehingga secara istilah kata sholat itu adalah satu ibadah. Ini poinnya, bahwa sholat itu adalah ibadah mulia, ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ibadah ini kita lakukan dengan gerakan-gerakan, perbuatan dan ucapan-ucapan tertentu. Maka nanti ada tata cara sholat. Bagaimana kita takbir, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud. Karena ini adalah ibadah. Maka nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyentuhkan untuk kita lakukan sebagaimana ajaran Nabi. Demikian pula ibadah ini juga ada unsur al-aqwal, ada unsur bacaan doanya, ada ucapan-ucapan yang kita lafadzkan, ada doa-doa dalam sholat. Maka inilah juga yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini juga ibadah yang diawali dengan takbir dan nanti diakhiri dengan salam, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu yang harus kita lengkapi supaya sempurna ibadah sholat kita ini. Sehingga kalau dalam satu ibadah kemudian ada satu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah, maka yang kita gunakan adalah pengertian secara istilahnya. Kita kembalikan kepada pengertian secara istilah. Sehingga tidak dibenarkan seseorang yang mengamalkan sholat, mengaku menjalankan sholat, tapi dari segi pengertian secara bahasa saja. Seolah-olah kalau dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa dirinya sudah sholat, maka pemahaman ini tidak dibenarkan. Karena sholat bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya kita sekedar mengucapkan lafaz-lafaz doa, tapi sholat adalah ibadah yang di dalamnya ada perbuatan, ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan, ada niat yang harus kita miliki sebelum kita mengerjakannya, ada syarat-syarat yang harus kita terpenuhi. Sehingga kalau kita kerjakan itu semuanya, maka sudah dikatakan kita mengerjakan sholat. Bukan hanya sekedar kita ingat dan bukan hanya sekedar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.